Jumpa lagi dengan kami Pejo Motorcycle, teman-teman. Kali ini kami dapat garapan Vespa Basic PX ya, teman-teman ya. Ini kondisinya mau kita cek-cek dulu ya, teman-teman ya, dengan cara mencobanya ya. Nah, ini kalau dirasa-rasa sepertinya kayak knalpotnya mampet ya, teman-teman ya. Motornya tuh nahan dan gemeter ya di kaki ya, teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ternyata ini knalpotnya mampet ya, nggak ada asap yang keluar, teman-teman. Suaranya juga langsung aneh ya, langsung bobok gitu tuh. Jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, ini kondisi motornya sudah kita bawa pulang ke bengkel ya, teman-teman ya. Ini mau kita cek dulu bagian bodi-bodinya supaya tidak ada kesalahpahaman antara kami dengan owner motor ini ya, teman-teman ya. Ya, kondisi bodinya seperti ini ya, teman-teman ya. Lalu kami dapat info dari ownernya bahwa ini krukasnya maju mundur sedikit dan untuk bagian area kipas itu naik turun ya. Jadi udah ada indikasi lahar krukas bagian kanan yang bambu itu bermasalah ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada yang bocor ya dari seal selahan, teman-teman. Tuh, ada olinya ya. Nanti kita benahi, kita ganti sealnya. Kita buka dulu tutup kipasnya. Nah, ini tutup kipas sudah dibuka. Sekarang kita coba cek bagian kipas. Nah, ini kipasnya turun naik ya, teman-teman ya. Dakduk dakduk. Nah, ini udah ada suaranya. Kita coba pindah posisi nariknya ya, teman-teman ya. Kita pindah. Nah, ini juga sudah ada suaranya ya, teman-teman ya. Cedak ceduk cedak ceduk. Nah, hal ini kalau dibiarkan saja, isapannya pasti nanti harus dibubut ya, teman-teman ya, karena si kulkas itu bisa turun naik posisinya pas mutar dan dia akan mengikis daging isapan di bagian crankcase kiri ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut melakukan pembongkaran biar gak kepanjangan ceritanya ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk bagian blok dan headnya. Nah, seperti itu. Ini tidak ada kodenya ya, teman-teman ya. Kita lihat dari kipas, bagian kipas yang gumpal ini, teman-teman, itu nggak ada kodenya ya. Nah, untuk menjaga kepercayaan konsumen, kita tandai dulu ya bagian blok dan headnya. Ini menggunakan warna primer ya, abu-abu. Lalu kita lanjut eksekusi pembongkaran mesinnya ya, dimulai dari bagian head, blok, dan kipas, lalu dan lain-lainnya, teman-teman. Lalu ini untuk headnya punyanya generasinya Super ataupun PX ya, teman-teman ya. PS juga sama, ini udah banyak keraknya. Lalu untuk kondisi lubang buangnya itu udah kotor banget ya, teman-teman ya. Sudah banyak keraknya, ini dikit lagi mampet ya, teman-teman ya. Nah, kelihatan nggak, teman-teman ya? Bentar-bentar, saya dekatkan lagi kameranya serta saya terangkan. Nah, itu teman-teman ya, kelihatan ya, itu sudah banyak sekali kerak-kerak di lubang buang. Mungkin ini udah lama nggak pernah dicek ya, terus knalpotnya juga udah kotor, akhirnya lubang buang di bagian blok itu juga ikutan mampet ya, teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita buka dulu kipasnya. Ya, kita buka menggunakan tracker, tapi ini di bagian krukasnya udah ada bekas pukulan ya, teman-teman ya. Jadi krukasnya bagian ujung itu mekar ya, ataupun jebir ya. Kita gunakan tracker untuk kipas PX, sama aja kayak punya Super as gede ya, teman-teman ya. Lalu ini untuk kipasnya udah kebuka ya, ada gumpalannya 4 ya, teman-teman ya. Terus kondisi spoolnya juga sudah mulai coklat-coklat atau mau gosong ya, teman-teman ya. Ini nanti kita lepas terus kita cek ya satu persatu. Nah, ini untuk memastikan, ini saya mau bersihkan dulu bagian bloknya yang biasanya ada kodenya ya, teman-teman ya. Ini di sebelah kanan polos ya, nggak ada kodenya, tapi ya nggak tahu kalau di sebelah kirinya atau di bagian mananya lah, teman-teman. Yaudah, teman-teman, kita lanjut bongkar bloknya ya, tapi kita lepas dulu baut tanam dan juga knalpot ya. Nah, ini kondisi bloknya udah bisa dilepas. Ini kondisi bloknya seperti ini dari belakang ya, teman-teman ya. Kondisinya ini bloknya lubang 3,
Nah ini nanti kita perlu bersihkan. Lalu untuk bagian bawahnya tuh seperti itu teman-teman ya, keraknya sudah numpuk ya, banyak banget ini teman-teman. Lanjut kita lepas serenya teman-teman ya. Nah ini kondisi seri seperti ini teman-teman ya. Lalu kita lepas bak gigi ya teman-teman ya. Setelah bak giginya kita lepas semua murmur dan baut-baut di rengkesnya itu teman-teman ya. Baru nanti kita pukul bagian selahannya pelan-pelan supaya rengkes kanannya terbuka ya teman-teman ya. Pastikan sediakan wadah di bagian bawah rengkes untuk menampung oli ya. Ini oli mesinnya juga dikit banget teman-teman. Mungkin ini silnya udah lepas ya dari dudukannya ya. Nah ini kondisi dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Kondisinya mesin PX ya teman-teman ya, tapi kayaknya ini gearnya bukan PX ya teman-teman ya. Lalu ini untuk bagian dudukan lahar sebelah kanan yang megang bos lahar bambunya ya teman-teman ya. Ini udah banyak akal-akalannya nih, dipukul-pukul, mungkin memang udah kendor tapi nggak dibubut malah diakalin ya. Lalu ini bos-bosannya ya teman-teman ya. Ini ke laharnya juga lumayan space-nya udah lumayan ya teman-teman ya. Nah ini kita coba kerkas. Nah tuh blast saya teman-teman ya, sudah kendor banget. Ini menyebabkan tadi bunyi di kipas dakduk saat kita tarik ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri ya teman-teman ya. Nah sekarang kita hitung gigi selahnya ya dari sini ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini mata 12 dari gearnya yang kelihatan basicnya itu besar-besar, berarti ini gearnya Excel ya teman-teman ya, ataupun eksklusif 1, tergantung nanti dari bagian kopling. Nah untuk celah ataupun space gearboxnya ini juga sudah terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini juga Borobudur ya otek. Nah ini kita cek dulu ya teman-teman ya, untuk bagian gigi silang sekalian mengecek bagian gearbox. Ini untuk gigi 1, nah bagian dalamnya aman. Terus gigi 2 dalamnya juga aman. Lalu gigi 3 ya aman juga, nggak ada yang meleot. Ini juga aman ya teman-teman ya. Ini saya bersihkan dulu bagian as komandonya ya, sekalian memastikan kondisi gigi silangnya. Ini gigi silangnya masih oke ya, masih bisa digunakan ya teman-teman ya. Jadi kalau emang nggak rusak ataupun nggak usah diganti teman-teman. Tapi sepertinya untuk bagian gigi Borobudur itu platnya kayaknya ada yang kendor ya. Lalu ini laharnya, bagian lahar ini sepertinya kurang ini teman-teman, makanya otek banget ya. Nah untuk lebih jelasnya menganalisa mesin ini lebih baik mungkin kita turunkan ya teman-teman ya. Takutnya di bagian kiri itu ada problem ya teman-teman ya. Nah ini untuk karbunya 2020 ya teman-teman ya. Lalu ini untuk bagian sepulnya ya teman-teman ya. Ini kelihatan sepulnya udah coklat-coklat ya. Oh ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini juga pembungkusnya udah mulai copot ya teman-teman ya. Dan di sini nggak ada bonit ataupun kertas yang tebal itu teman-teman ya, untuk memberikan jarak antara sepul dan plat pendingin. Dan ini untuk pulsernya sepertinya nyangkut ataupun bersinggungan dengan karet penutup platinanya ataupun lubang di kipas ya. Dan ini untuk pulser dan kerennya itu berkenalan ya ataupun bersinggungan dengan bagian kipas di dalam itu yang ada magnetnya itu teman-teman ya. Mungkin karena udah terlalu banyak pergerakan kipasnya turun naik karena kondisinya tadi seperti itu ya. Nah ini nanti kita akan cek satu persatu bagian pulser dan sepulnya ya. Kita cek kalau emang masih sesuai dengan standar pabrik ya nggak usah kita ganti ya. Nah sekarang kita lanjut pengecekannya ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, kondisi mod mesinnya ini udah saya turunin. Ini mau bersihin kerak-keraknya dulu ya, baru dibuka-bukain beberapa bagian ya. Ini sisa as roda, Borobudur, kopling, kerkas, juga karbu ya. Nah, ini karbunya. Nah buat teman-teman ini ya, ini ada sedikit ya
berbagi pengalaman lah dari saya. Ini pastikan teman-teman ada hasilnya ya, di sini, dan di sini nih ya. Biar apa? Biar air itu nggak ikutan ke sini, atau air itu ada bekas olinya, jadi nggak ikutan masuk ke dalam. Nanti kalau masuk ke dalam, nanti tromolnya itu ikutan basah, bekas oli, akhirnya remnya blong. Oke teman-teman, udah teman-teman, ini saya lanjut dulu bersih. Nah ini teman-teman ya, bau tanamnya ikut lepas ya teman-teman ya. Mungkin karena mur payungnya bermasalah ya, nanti kita akan cek kondisi drat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 1, 21 mata kecil ya. Dratnya pada hilang guys ya, mas rodanya dratnya pada hilang. Nih layar kulkasnya udah ganjelan nih, kelihatan kan tuh ganjelan. Berarti posisi laharnya miring, karena sini ganjel sini enggak ya. Ntar kita bongkar semuanya baru kita cek ulang. Terlalu ini juga pecah nih ya, kelihatan ya, pecah ya, pecah wis angel lah lur, angel. Ini sepannya sih kayaknya baru, tapi ya nggak tahu kondisinya ntar gimana ya. Ini ada luka tuh, kelihatan tuh ada lukanya tuh kulkasnya nih. Ini nanjak tuh tinggi tuh, hancurin nih sepan ini. Apa ada yang barang keras yang masuk kayaknya. Ya udah teman-teman, ini saya lepasin dulu semuanya ya. Oke teman-teman, ini saya mau lepas kulkasnya ya. Ini kulkasnya nggak terlalu sepan mengajar, masih gampang dicabut. Lalu ini untuk seal kulkasnya ternyata juga sudah lepas dari dudukannya di bagian rences. Nah, itu ada bekasnya ya, mengkilap karena dia bersenggolan dengan kulkas. Lalu untuk kondisi lahar kulkasnya seperti ini teman-teman ya. Ya ini lahar kulkas sih emang masih bisa diputar ya teman-teman ya, cuman ini perlu diperbaiki. Nah ini saya bersihin dulu teman-teman, biar gampang nyeritainnya. Nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan, ini ada ganjelannya juga ya teman-teman ya. Ini menggunakan kain ya teman-teman ya, sudah pakai kain terus dilem power glue ya teman-teman ya, supaya laharnya itu nggak gerak maju mundur. Tapi ya namanya kena panas lambat laun pasti laharnya akan maju mundur beserta dengan kulkas dan kipasnya. Lalu sekarang kita cek stang seri ya teman-teman ya. Nah ini kondisi sang seri seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita konfirmasi ke ownernya. Lalu ini untuk bagian kulkasnya saya lap dulu biar kelihatan jelas ya teman-teman ya. Di sini banyak lukanya ya. Ini baret-baret seperti ini pasti meninggalkan luka juga di bagian kerences ya. Terus ini juga nonjol yang tadi sempat saya bilang mungkin kena benda keras ya. Lalu ini untuk ring setang sehernya sudah hilang satu. Nah ini yang di sini nggak ada ya teman-teman ya, ring kuningannya mungkin pas pengepresan baru masang di tukang bubut itu terlalu sepan, jadi nggak ada celahnya, akhirnya dia kalah ya teman-teman ya. Terus naik ke atas kena ke kulkas, menimbulkan luka di bagian kulkas dan setang seher. Lalu untuk bagian rengkesnya seperti ini teman-teman. Untuk bagian pas bagian hisapannya itu ada banyak lukanya ya, tapi ini ada bagian yang dalam yang cukup dalam di depan dan di belakang. Ini karena tadi yang kena tonjolan di bagian kulkas yang luka itu ya teman-teman ya, yang sempat saya bilang kena benda keras. Nanti akan kita usahakan ya kita lem lah, kita kali.
Nah ini kondisi laharnya udah saya lepas ya, ini bekas lem-leman dan kainnya ya teman-teman ya. Nah ini kainnya yang banyak. Lalu untuk kondisinya seperti itu udah banyak pantek-pantek ya teman-teman ya, nanti kita bawa ke tukang bubut. Oke teman-teman, ini Rengke sudah pulang dari tukang bubut ya. Ada beberapa lubang baut yang dibenahi. Ini ada 2 ya. Lalu ini juga ada. Ini yang kemarin jebol sama ini yang kemarin pecah. Terus ini satu lagi. Lalu saya minta sekalian untuk pasangkan bearing ya, supaya dia itu tahu mesti dikemanakan. Dan ini juga udah oke, sudah tidak maju mundur dan tidak diganjel menggunakan kain ya. Ya pokoknya saya pesan sama tukang bubutnya, minta pesan ini supaya ini masuknya rada padat lah dan enggak perlu ganjel, supaya enggak maju mundur ya si kipas dan kerkasnya ya. Kita gedut dulu teman-teman. Nah ini nanti saya mau bersih-bersihin lagi ya, supaya lebih enak dalam saat merakit mesinnya ya. Oke teman-teman, ini kulkasnya juga udah selesai dari tukang bubut. Dudukan bos lahar kulkas bagian kanan juga sudah oke ya teman-teman ya. Nah ini nanti bagian yang luka-luka ini saya amplas sedikit lah, supaya tidak terlalu tajam, malah biar nggak tambah menggerus permukaan hisapan ya teman-teman ya. Dan ini juga yang bagian tadi nonjol ini nanti akan saya rapikan, akan saya ratakan kembali dengan permukaan aslinya. Dan ini untuk bagian drat, bagian kipas juga sudah disenai ulang ya teman-teman ya, sudah dirapikan drat kanan dan kiri ya teman-teman. Nanti tinggal kita senter, coba kita senter. Ini setelah pulang dari tukang bubut, melakukan penggantian setang seher dan tambah daging bagian bos kanan ya teman-teman ya, seperti itu hasilnya ya. Lalu ini setelah kita senter ulang ya teman-teman, ini jarumnya nggak bisa rapat banget karena di sini ada luka-luka di bagian kulkas ya, sedikit-sedikit pasti menimbulkan pergerakan di jarum dial. Nah hasilnya seperti itu ya teman-teman ya, untuk penyenteran kulkas ya. Oke teman-teman, ini kulkasnya sudah kita masukkan kembali ke rengkes ya, ke rengkes kanan dan kiri. Tadi sudah sempat kita coba menggunakan bahan bakar ya, bahan bakar saja ya teman-teman ya, tanpa ada oli sampingnya. Alhamdulillah lumayan rapat ya teman-teman ya. Nah untuk celah yang lumayan besar itu tadi efek kena benda keras itu sudah kita lem menggunakan lem adukan. Karena lukanya cukup kecil bagian depan dan belakang, nggak terlalu besar, jadi itu masih berani kita lem depan dan belakang ya teman-teman ya. Kecuali lukanya terlalu banyak ya nggak mungkin kita lem. Lalu untuk lahar-lahar sudah kita perbarui semua ya teman-teman. Ini nanti tinggal kita bongkar lagi dan kita pasang part-part di bagian dalamnya ya teman-teman ya. Lalu untuk baut-baut juga sudah kita ganti yang rusak-rusak ya teman-teman ya, yang drat ya pada selek. Oke teman-teman, ini saya akan membahas sedikit tentang gearbox ya. Gearbox itu punya celahnya, udah ada aturannya tersendiri ya teman-teman ya. Ya bukannya saya pengen menggurui teman-teman, tapi alangkah baiknya jika teman-teman tahu batasan celahnya ya teman-teman ya. Nah kalau ini langsung dipasang seperti ini, otomatis pasti gearnya itu akan oblak. Dan kalau kita tambahkan ring sisi punya Excel, itu akan terlalu sepan. Jadi nanti snap ring bagian penguncinya itu tidak akan masuk ya teman-teman ya, karena celahnya sudah sangat tipis ya teman-teman ya. Nah ini tempatnya ya teman-teman ya, tempat mengunci snap ringnya itu nggak akan masuk ya teman-teman ya, karena emang udah kemakan jaraknya sama ring sisi punya Excel. Nah kalau teman-teman bingung gimana caranya, ini teman-teman sediakan aja kaleng ya teman-teman ya, kaleng yang keras ya, jangan kaleng pokari ataupun kaleng larutan itu ya teman-teman ya. Kita gunakan kaleng seperti itu, kita bentuk mengikuti ring sisi punya
Excel boleh, punyanya Super juga boleh, tapi nggak usah sediakan pentil atau kaitannya itu ya teman-teman ya. Polos saja, bundar saja, yang penting diameter dalam dan luar itu harus sama, jadi nanti biar bisa masuk dengan mudah ke bagian pengunci gearbox ini ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, saya buat dulu ini ringnya ya. Nah ini setelah dipotong ya teman-teman ya, ini kita coba masukkan. Nah ini langsung masuk ya teman-teman ya, karena emang ukurannya sudah kita samakan dengan diameter ring sisip aslinya ya. Nah cara pasangnya seperti ini teman-teman ya. Kalau ini udah dipasang seperti ini, nanti kita coba masukkan senap ringnya ya teman-teman ya. Ini kita pasang dulu ya. Nah ini setelah kita pasang senap ringnya, kita ukur celahnya menggunakan buler. Ini 0,25 ya teman-teman ya. Untuk standar pabriknya itu ada yang menulis 0,20 sampai 0,40, ada yang menulis 0,15 sampai 0,40. Nah ini saya biasanya pakai patokan 0,20 sampai 0,25 ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak teman-teman di bulernya ya? Nah itu kelihatan ya, 0,25, jadi gunakan 2 buah buler ya teman-teman ya, sebelah kanan dan kiri. Dengan begitu insya Allah gearnya akan lebih normal, dan untuk gigi silang pun akan lebih awet ya teman-teman ya, karena pergerakan gearbox itu sesuai lah dengan anjuran pabrikan ya teman-teman ya. Lalu untuk teman-teman yang punya masalah di gigi Borobudur yang aus karena bertengkar dengan gigi selah, ini saya punya sedikit trik ya. Ini teman-teman ratakan di tukang bubut bagian gigi Borobudur itu. Terus teman-teman pastikan gigi selahnya itu dapatnya banyak ya, menggigit ke gigi Borobudur sebelah sini ini harus banyak ya. Caranya gimana kalau digigit teman-teman? Bubut aja ini, gigi satu itu bubut miring ya teman-teman ya, supaya nanti celahnya si gigi selah itu masuk lebih banyak ya. Itu nggak akan bermasalah kok teman-teman, selagi teman-teman bubutnya hanya sedikit aja ya. Jadi dimiringin aja di bagian tepiannya. Oke teman-teman, ini semuanya sudah siap kita pasang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita cek bagian kopling ya teman-teman ya, karena kemarin ada suara ecek gitu ya teman-teman ya di bagian kopling ya. Nah ini teman-teman ya, yang kadang suka bikin suara ya, celah antara kampas dan mangkok itu udah lumayan jauh ya. Nah sekarang kita cek dulu bagian ketebalan kampas koplingnya ya teman-teman ya. Ini udah pada lumayan tipis ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian gigi ini ya, nah ini celahnya rapat ya, tidak seperti Vespa Super punya bapak kemarin yang kena prank itu ya teman-teman ya. Itu celahnya udah lumayan banyak, tapi memang masih bisa dipakai. Kalau ini masih jos ya teman-teman ya celahnya ya. Ini tinggal kita ganti kampasnya supaya tidak menimbulkan suara ecek-ecek ya, karena ini udah mekar ya tepiannya ya, jadi menimbulkan jarak ke mangkok itu yang lumayan jauh ya. Lalu saya ada sedikit trik ya mengatasi seal roda yang sering bocor ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ya bagian bos-bosan di tromolnya ya teman-teman ya. Nah ini kadang suka nggak diperhatikan teman-teman. Ini di sini tuh kadang ada mekarnya sedikit ya teman-teman ya, terus tajam ya teman-teman ya di tepiannya ini teman-teman. Bentar biar fokus. Nah oke, ini udah fokus. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, itu ada yang tajam-tajam di bagian tepiannya. Nah itu kadang melukai seal roda saat pertama dipasang ya. Jadi mau teman-teman ganti seal roda yang baru pun, karena bagian bosnya itu mekar, dia itu susah ya masuknya, terus ada lukanya ya, karena dia kena besi yang mekar itu kan tajam ya teman-teman ya, sedangkan ini kan karet. Caranya teman-teman rapikan ya tepiannya itu, boleh teman-teman bawa tukang bubut, boleh teman-teman amplas kalau teman-teman sabar ya, atau teman-teman kikir, atau teman-teman gunakan portingan ya, teman-teman porting menggunakan tuner itu. Nah supaya dia itu yang mekarnya atau yang nanjaknya itu hilang ya teman-teman ya. Jadi nanti seal roda itu masuknya ya lebih mudah dan lebih aman ya teman-teman. Ini saya gunakan tuner ya untuk mengikis tepiannya.
Nanti setelah itu baru diamplas sampai benar-benar harus baru dipasang. Oke teman-teman, ini mesinnya udah saya naikin ya, cuman belum pasang blok dan headnya ya sama kipas. Nah ini teman-teman, sepulnya udah diganti, ini juga udah ada bantekannya ya teman-teman ya. Bautnya beberapa udah ada yang kita ganti juga ya karena selek ya. Lalu untuk kabelnya sudah diperbarui ya. Nah ini tinggal masang blok dan head, terus nanti kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Yaudah teman-teman, gitu dulu saya mau pasang bloknya ya. Karena ini blok standar ya, cara masangnya seperti biasanya lah teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk bagian bloknya sudah terpasang ya. Ini ada tanda yang kemarin saya buat yang menggunakan pilok. Lalu ini untuk headnya juga udah saya bersihkan. Nah ini tandanya ya. Dan untuk bagian blok untuk lubang exhaust juga sudah dibersihkan ya teman-teman ya. Ini ya, kemarin udah dibersihin sekalian menghaluskan tepian-tepian lubang ya teman-teman ya, supaya tidak tajam ya. Teman-teman bisa menggunakan amplas ataupun kikir. Lalu untuk baut tanam sudah kita perbarui. Nah sekarang kita tinggal pasang headnya ya, jangan lupa kita pasang pakinya ya. Nah kita pasang headnya, terus kasih murnya, jangan lupa pasang ring ya teman-teman ya. Lalu setelah blok dan head terpasang, selanjutnya kita pasang kipasnya ya teman-teman ya. Jangan lupa bang rotor itu dikasih grease sedikit ya, supaya nanti saat pembongkaran ulang lebih mudah. Dan kita pasang ring lalu masukkan murnya ya, terus kencangkan, terus sambung kabel-kabel CDI ya teman-teman ya. Terus pasang knalpot juga. Nah sekarang kita akan coba nyalakan ya teman-teon ya. Ini mesinnya udah kita pasang beberapa kontapan. Nah sekarang kita coba nyalakan ya teman ya. Kita tekan dulu, baru kita on kan kunci kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini tadi mesin udah kita nyalakan beberapa saat, dan sekarang mau saya coba buat ya jalan-jalan dulu ya teman-teman ya, sambil direvisi kerjaannya atau masih ada yang kurang atau enggaknya ya teman-teman ya. Ini dicoba jalan dulu, baru nanti kita konfirmasi ke ownernya ya teman-teman ya.